Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di kesempatan ini kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi kemagnetan dengan kelompok anggota, yaitu saya sendiri Stefani Indah Dewi Mole dengan NIM 2021-40-046. Saya Sisria Langit dengan NIM 2021-40-006. Dengan saya Mega Salamor dengan NIM 2021-40-060. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi. 3, 2, 1. Oke, baik, kita masuk pada yang pertama mengenai pengertian dan sifat dasar magnet. Magnet ialah jenis logam yang juga dikenali dengan nama besi berani. Magnet mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Perkataan magnet berasal dari bahasa Greek magnetositos yang berarti batu magnesia. Magnet ini dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan kejadiannya. Kalau kita lihat kejadiannya dapat juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan, atau yang kita buat sendiri. Sedangkan kalau dari sifatnya, magnet juga dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ferromagnetik atau magnetik dan non-magnetik. Ferromagnetik ini tersendiri adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yang juga terdiri dari dua macam, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Yang berikut teori. Di sini ada dua teori yang perlu kita tahu dalam sebuah bahan bersifat magnet. Yang pertama yaitu teori Weber dan yang kedua teori Weiss. Menurut Weber, semua benda terdiri dari molekul-molekul yang memiliki sifat magnet itu disebut magnet elementer. Bersifat magnet atau tidak suatu bahan tergantung bagaimana struktur magnet elementer tersebut. Nah, jika letak elementer dalam bahan itu tidak menentu atau tidak teratur, sehingga mereka saling menetralkan, maka bahan tersebut tidak bersifat magnet. Pada bahan yang bersifat magnet, letak magnet-magnet elementer itu adalah teratur dan mengarah ke satu jurusan, sehingga satu dengan yang lain saling memperkuat. Sedangkan menurut Weiss, dia mengatakan bahwa tiap-tiap atom benda terdiri dari inti dan elektron-elektron yang beredar mengelilingi inti 7 garis edarnya atau orbitnya. Di samping berputar mengelilingi inti menurut garis edarnya, elektron-elektron itu juga berputar sekeliling sumbu masing-masing, sehingga adanya perputaran tersebut terjadilah kutub-kutub magnet elementer yang kita kenal dengan kutub utara dan kutub selatan. Perputaran elektron-elektron menurut sumbunya ini terjadilah dua arah, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Artinya arah perputaran ini ada yang searah dan ada yang berlawanan. Jadi kedua teori ini menurut Weber hanya mengarah ke satu jurusan, sehingga satu dengan lainnya saling memperkuat. Sedangkan menurut Weiss, terdapat sumbu positif dan sumbu negatifnya, sehingga arah perputaran itu ada yang searah dan ada yang berlawanan arah. Di sini kita akan membahas mengenai kutub magnet dan gaya garis magnet. Selain kita tahu mengenai sifat khasnya, magnet juga memiliki bagian yang disebut dengan kutub magnet. Nah, kutub magnet ini yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di dalam fisika, besaran untuk garis gaya magnet yang menembus luas permukaan, yaitu flux magnetik, dinyatakan dalam satuan Weber. Flux magnetik ini sangat erat kaitannya dengan kuat medan induksi magnetik. Hubungan antara ketiga besaran tersebut ini ditunjukkan pada gambar dan rumus sebagai berikut. Gambar dapat kita lihat pada bagian atas dan rumusnya dapat kita lihat pada bagian bawah dengan sudah tertera keterangannya sesuai dengan slide di atas. Pertama, garis-garis gaya magnet di sekitar penghantar lurus. Medan magnet atau simbol B di sekitar kawat penghantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Arah ibu jari sama dengan arah arus listrik atau iota, arah keempat jari sama dengan arah medan magnetik B. Yang kedua, garis-garis magnetik pada kumparan berarus solenoida. Kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan tangan. Arah ibu jari sama dengan arah arus listrik. Arah keempat jari sama dengan arah medan magnetik. Yang ketiga, dialiri arus listrik. Yang pertama, lakukan dengan bantuan ballpoint atau sebagainya sebagai besi.
Yang kedua, perhatikan aliran arus listrik yang melewati kabel lewat atas atau lewat besi tangan pada ballpoint. Yang ketiga, genggamkan tangan pada ballpoint sesuai arah arus. Lewat arus atas ke bawah ballpoint, arah ibu jari atau keluaran menunjukkan magnet kutub utara. Medan magnet. Dalam kemagnetan, medan magnet digambarkan sebagai garis-garis gaya dari kutub utara menuju kutub selatan. Seperti halnya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb pada kasus medan listrik, dalam medan magnetik pun terdapat gaya magnetik yang serupa dengan gaya Coulomb. Beberapa perbedaan penting antara kedua gaya di atas adalah: yang pertama, gaya listrik selalu sejajar dengan arah medan listrik, sedangkan arah gaya magnetik selalu tegak lurus pada medan magnetik. Yang kedua, akibatnya gaya listrik akan menghasilkan kerja, sedangkan pada gaya magnetik tidak dihasilkan kerja. Gaya listrik tidak bergantung pada kecepatan muatan, sedangkan gaya magnetik bergantung pada kecepatan. Hal ini berarti jika muatan listrik dalam hanya gaya listrik atau Coulomb, yang muncul besar kekuatan kutub magnet didasarkan atas adanya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik di antara kutub magnet. Medan magnet di sekitar benda magnetik. 3 aturan untuk garis-garis medan magnetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis-garis medan magnetik tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis medan magnetik selalu mengarah radial keluar menjauhi kutub utara dan mengarah radial ke dalam mendekati kutub selatan. Yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan magnetik dapat menyatakan medan magnetik kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis medan magnetik renggang menyatakan medan magnetik lemah. Medan magnet merupakan besaran vektor, adapun kuat atau lemahnya medan tersebut ditunjukkan oleh intensitas magnet. Efek medan magnet disebut induksi magnet, juga merupakan besaran vektor. Hubungan antara H dan B dinyatakan dalam rumus B sama dengan mu omikron H, dengan keterangan B sama dengan induksi magnet satuan sama dengan Weber per M persegi atau Maxwell M per meter persegi atau Tesla. H sama dengan intensitas magnet, mu omikron sama dengan permeabilitas sama dengan 4pi kali 10 kurang 7 Weber kali A kurang 1 M kurang 1 dalam udara. Medan magnet karena arus listrik pada penghantar lurus, kuat induksi magnetik pada pusat lingkaran O dari satu buah lilitan arus adalah B sama dengan mu omikron iota per 2A. Sedangkan besar medan induksinya adalah B sama dengan mu omikron iota per 2pi-A. Untuk A sama dengan jarak setiap suatu titik terhadap kawat. Dengan demikian, jika untuk soal di atas penghantar yang dialiri arus adalah kawat panjang, maka besar medan magnet induksi di titik P atau Q adalah 4pi dikali 10 kurang 7 Wb kali A kurang 1 kali M kurang 1 kali sama dengan 0,2A per 4pi kali 0,2 M sama dengan 10 kurang 7 Wb kali M kurang 2 Tesla. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran, jari-jari sama dengan A, dialiri arus iota, maka induksi magnetik terjadi pusat lingkaran dan pada setiap titik sepanjang sumbu yang melalui titik pusat lingkaran. Kuat induksi magnetik pada pusat lingkaran O dari satu buah lilitan arus adalah B sama dengan mu omikron iota per 2A. Sedangkan untuk arus listrik yang mengalir pada lebih dari satu lilitan, maka kuat induksi magnetik di pusat lingkaran menjadi B sama dengan N mu omikron iota per 2A. Sini di mana N adalah jumlah lilitan. Kemudian untuk induksi magnetik pada setiap titik sumbu yang menembus pusat lingkaran, ini kalau dilihat pada gambar ada pada titik P, maka menggunakan rumus B sama dengan mu omikron iota sin theta per 2R pangkat 2. Berikut adalah contoh soal dan penjelasannya. Ya, kita bisa menyimaknya bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu penerapan konsep kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsep kemagnetan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti 1. Kompas penunjuk arah dengan menggunakan jarum yang tertarik medan magnet bumi. Yang kedua, pintu kulkas yang menutup rapat dengan gaya tarik magnet. Yang ketiga, gitar listrik menggunakan magnet untuk menghasilkan arus listrik saat dipetik. Yang keempat, kendaraan listrik menggunakan gaya magnet untuk memutar mesin motor listrik. Hasil presentasi kami sekian dan terima kasih.